Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Lida Pratama dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bina Bangsa NIM 130822000030. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Jean Piaget ini dilahirkan pada tanggal 9 Agustus 1896 di Swiss dan wafat pada tanggal 16 September 1980. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang dikenal karena kontribusinya dalam perkembangan kognitif anak. Ia mengembangkan teori kognitif yang menggambarkan bagaimana anak-anak memahami dunia di sekitar mereka melalui serangkaian tahap perkembangan. Teori Piaget ini sangat mempengaruhi pendidikan dan psikologi perkembangan pada anak-anak. Konsep dasar dari teori kognitif Jean Piaget ini adalah bahwa anak-anak mengalami tahapan perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Dimulai dari tahap sensori motorik hingga tahap operasional formal. Piaget ini percaya bahwa anak-anak aktif dalam membangun pemahaman mereka tentang melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Pada tahap sensori motorik adalah tahap perkembangan kognitif pada anak yang dipopulerkan oleh Jean Piaget, di mana anak-anak mulai mengembangkan keterampilan sensorik dan motorik mereka serta memahami hubungan antara tindakan fisik dan hasilnya. Operasional formal adalah tahap perkembangan kognitif yang selanjutnya menurut dari teori Piaget, di mana remaja mulai mampu berpikir secara abstrak menggunakan logika formal dan memecahkan masalah kompleks tanpa perlu merujuk pada objek fisik atau situasi konkret. Selanjutnya ada pribadi sehat dan tidak sehat menurut teori kognitif Jean Piaget. Konsep perkembangan kognitif Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sensori motorik, yang kedua praoperasional, yang ketiga operasional konkret, yang keempat operasional formal. Dalam tahap sensori motorik, anak-anak tidak memiliki pemahaman tentang kesehatan dan ketidaksehatan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Nah, mereka mungkin hanya memproses secara fisik terhadap sensasi menyakitkan atau menyenangkan tanpa pemahaman yang mendalam. Namun, seiring perkembangan ke tahap-tahap berikutnya, anak-anak mulai memahami konsep kesehatan dan ketidaksehatan secara lebih abstrak, tergantung pada tingkat kematangan kognitif mereka. Misalnya pada tahap operasional konkret, anak-anak mungkin memahami konsep kesehatan dan ketidaksehatan melalui pengalaman langsung, seperti menjaga pola makan yang sehat, mempertahankan kesehatan. Pada tahap operasional formal, mereka mungkin dapat memahami konsep kesehatan dan ketidaksehatan secara kompleks, termasuk pemahaman tentang penyebab dan konsekuensi dari perilaku tertentu terhadap kesehatan mereka. Selanjutnya ada tujuan daripada konseling kognitif Jean Piaget. Tujuannya yaitu membantu individu untuk memahami dan mengatasi distorsi atau kesehatan dalam pemikiran mereka, serta mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih adaptif dan rasional. Selanjutnya ada fungsi konselor dalam konseling kognitif. Fungsi konselor dalam konseling kognitif bertanggung jawab untuk membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang negatif atau tidak sehat, serta mengembangkannya strategi untuk mengatasi masalah psikologis dengan fokus pada pemikiran, perasaan, dan perilaku. Selanjutnya ada tahap-tahap konseling kognitif. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan informasi. Nah, si konselor dan klien bekerja sama untuk mengumpulkan data tentang masalah dan pola pikir klien. Yang kedua yaitu evaluasi. Analisis terhadap pola pikir dan perilaku klien untuk mengidentifikasi pola negatif atau tidak sehat. Jadi si konselor itu menganalisis pola pikir si klien tentang pola pikir negatif atau tidak sehat. Yang ketiga ada pengembangan tujuan. Konselor dan klien bersama-sama menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur untuk perubahan. Yang keempat yaitu ada intervensi. Penggunaan teknik-teknik seperti
latihan keterampilan untuk mengubah pola pikir dan perilaku. Yang kelima ada evaluasi kemajuan, menilai apakah tujuan telah tercapai atau mengadaptasi pendekatan jika diperlukan. Jadi si konselor ini menilai kepada si klien apakah konselingnya itu sudah berjalan dengan baik, apakah tidak berjalan dengan baik. Yang keenam ada terminasi. Jadi si konseling ini menyimpulkan dan merencanakan langkah-langkah berkelanjutan untuk pemeliharaan hasil yang tercapai. Selanjutnya ada teknik spesifik dari konseling kognitif. Teknik spesifik dari konseling kognitif ini melibatkan pengidentifikasian, evaluasi, dan strukturisasi pemikiran negatif atau distorsi kognitif yang mungkin dimiliki oleh si klien. Hal ini dapat meliputi teknik seperti pemberian tugas, penggunaan pertanyaan, pelatihan menetapkan untuk membantu klien mengubah pola pikirnya menjadi lebih positif dan fokus pada solusi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori konseling kognitif. Kelebihan dari teori konseling kognitif ini bahwa ia memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pikiran manusia bekerja, membantu dalam pemecahan masalah, dan memiliki aplikasi yang luas dalam psikologi, pendidikan, dan teknologi. Selanjutnya ada kelemahan dari konseling kognitif ini. Kelemahannya adalah bahwa seringkali sulit untuk diuji secara empiris dan tidak selalu memperhitungkan faktor emosional dan sosial dalam pengambilan keputusan. Mungkin sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.